Karena mukjizatnya Rasul diantaranya jawami'ul kalim. Beliau ngomongnya sedikit, tapi maknanya panjang. Banyak seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar mampir ke rumahnya ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada anaknya yang perempuan, nanti malam guru saya Imam Syafi'i akan datang kemari. Coba kamu lihat, kamu intip kira-kira apa yang menjadi kebiasaannya sehingga dia menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Pak, siap. Imam Syafi'i datang, malam hari disiapkan makanan semeja. Masya Allah, Masya Allah. Langsung dimakan. Embo, tambah, ngambil, makan. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal melihat, lah iya, katanya ulama, wali, kok makannya banyak ini ya. Orang wali itu kan makannya sedikit. Sampai habis dimakan Imam Syafi'i. Ngobrol lagi, dan pasti obrolannya itu tentang ilmu. Ya, kurang lebih dengan obrolan kita. Ilmu menghibah kalau kita, ilmu ngerasani. Kalau Imam Syafi'i ilmu hadis, Al-Quran, hukum, dan itu yang dibahas oleh beliau dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sudah agak larut malam, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal sudah masing-masing. Imam Syafi'i tidur di sebelahnya. Imam Syafi'i tidur, Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah qiyamul lail sampai subuh. Imam Syafi'i tidur. Sebelum subuh kurang setengah jam ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Terus kemudian beliau berdua keluar ke masjid sholat jamaah, dan setelah itu Imam Syafi'i pulang. Sepulang dari masjid, datang Imam Ahmad bin Hanbal ke rumahnya, kemudian tanya ke anaknya, hei putriku, gimana guru saya? Toh, hebat, luar biasa. Ya lumayan Pak ya, tapi saya heran Pak, Imam Syafi'i kok suka makan ya? Ngapunten, kok suka makan itu kok banyak? Makannya kok banyak. Sedangkan saya lihat para ulama, para wali itu kalau makan sedikit, itu hanya penyambung nyawa saja. Loh ini makannya kok sampai seperti itu? Oh, coba nanti saya tanyakan. Yang kedua, maaf Pak ya, kok saya lihat ibadahnya kalah sama Bapak? Bapak sholat semalaman, beliau tidur, bangun cuma 2 rakaat, witir, berangkat ke masjid. Ya enggak tahu ya Pak, cuman kalau bagi saya kok tidak seperti yang Bapak ceritakan. Oke, saya tanyakan nanti ke Imam Syafi'i. Ditanyakan, ya Imam, putri saya ini penasaran. Karena jenengan datang di rumah, makanan itu habis banyak jenengan. Yang kedua, semalam jenengan tidur, sedangkan saya sholat. Nah itu menjadikan pemikiran anak saya itu gak karu-karuan, sehingga dia merasa, masa iya ulama sekaliber ini semalaman tidur, sedangkan muridnya sholat sunnah. Senyum Imam Syafi'i. Gini ceritanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhilid da. Rasul bersabda, makanan orang yang dermawan, makanan orang yang loman, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sedekah, ahli infak, itu makanannya itu obat. Jadi saya kesini ini nyari obat, karena saya tahu kamu ini orangnya dermawan. Dan Rasul berkata, wa ta'amul bakhilid da, makanannya orang yang pelit, yang medit, itu racun, kata Rasul. Nah saya kesini ini melihat kamu orang baik, kamu orang ahli sedekah, makanya saya kesini makan banyak. Saya berharap saya ini diberi kesehatan oleh Allah. Karena Imam Syafi'i itu punya sakit yang luar biasa, tapi beliau tetap istiqomah ngajar. Mohon maaf, beliau ada sakit ambeien. Kalau ngajar keluar darah dari belakang, tetap disampaikan ngajar. Awak ini kena flu wis. Tolong gantenono aku. Imam Syafi'i itu kadang ngajar dan darah dari tubuh beliau itu ngalir derasnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya cari obat, kata Imam Syafi'i. Loh kan hebat, Hebat Pak. Jadi jangan kalau masuk ke rumah
Saudara yang agak pelit ya bilang poso aja daripada kena racun. Hah? Daripada dapat racun. Ada saudara yang pelitnya luar biasa. Kadang-kadang kalau jenengan datang pura-pura keluar, ya, oh bapak keluar. Katanya bapak tadi bapak keluar. Ada kejadian begitu. Terus dijawab oleh Imam Syafi'i. Yang kedua gimana? Dijawab beliau, saya tadi malam itu nggak tidur, saya cuma merenung sambil rebahan. Saya itu ngambil hadisnya Rasul ketika Rasul ngomong ke Umair, anak kecil yang nangis karena burung, dia punya burung kecil kesayangannya lepas, nangis. Ini bukan sholat, poso, haji, zakat, bukan. Burung dipegang anak kecil, lepas, nangis dia, si Umair ini tadi. Lah Rasul melihat itu datang ke Umair. Rasul mengatakan, ya Umair, ma fa'alan Nuhair. Hei Umair, apa yang gimana kabarnya burung kecilmu? Dari hadis itu saya ketemu 70 hukum dalam agama Islam dalam rebahan saya. Understand? Kelasnya tahu jenengan beda nih. Imam Syafi'i rebahan untuk umat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat untuk dirinya sendiri. Itu dari satu hadisnya Rasul bisa keluar 70 hadis, 70 hukum. Imam Syafi'i. Padahal hadisnya tentang anak kecil yang lepas. Bukan lagi innamal a'malu binniyat, ya lebih dalam lagi. Itulah diantara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ngomongnya sedikit, ngomongnya seakan-akan Umair, mana burungmu? Tapi kalau yang dapat itu Imam Syafi'i, jadinya jadi hukum.